Di episode yang sebelumnya kita udah ngeliat pertarungan antara Pangeran Buhui dengan Chu Tianshu, yang mana semua penonton dibuat terkejut karena tentu aja mereka nggak bakal menyangka Chu Tianshu bisa menguasai teknik ilusi, dan hal tersebut membuat Pangeran Buhui terpojok guys. Setelah itu sang pangeran langsung keinget masa lalunya yang bisa dibilang cukup kelam karena saudara-saudaranya banyak yang tewas akibat serangan monster tingkat tinggi, di mana monster tersebut tiba-tiba mengikuti mereka ke desa setelah mencari sumber makanan. Oke, buat kalian yang masih berminat dengan alur ceritanya, langsung aja kita masuk ke part ke-8. Sejak hari pembantaian massal yang dilakukan oleh monster tingkat tinggi, di dalam hatinya pangeran gak cuma ada rasa benci, tapi juga dipenuhi oleh rasa marah, dan ia bertekad untuk gak akan memberikan belas kasihan lagi kepada lawannya. Untuk bisa bertahan hidup di wilayah yang sangat keras, Buhui dan rakyatnya menjinakkan monster untuk dijadikan sahabat. Kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup, mereka juga sering berdagang dengan orang-orang di dataran tengah. Namun kesejahteraan di wilayah Beiyo masih belum bisa teratasi, di mana menurut Buhui satu-satunya cara agar rakyatnya bisa makmur adalah membawa mereka pergi dari wilayah Beiyo. Itulah mengapa Pangeran Buhui mati-matian untuk bisa menang dalam duel, karena jika ia menang dan bisa menikah dengan Putri Jiruxin, rencana untuk membawa pergi rakyatnya akan segera terlaksana. Meskipun di episode sebelumnya kita udah tahu ya kalau Kaisar Negara Qin Barat tiba-tiba merubah hadiah duel ini dan menjadikannya sebagai ajang persahabatan aja. Saat itu meskipun pangeran bisa kembali berdiri, namun ia sadar kekuatannya udah habis dan mode berserkernya juga udah nggak bisa dipakai. Di dalam kepalanya Buhui berpikir keras apakah ada cara lain yang bisa digunakan untuk menyelamatkan rakyatnya. Dimana saat itu karena mode ilusi Chu Tianshu atau kekuatannya masih aktif, ia bisa mendengar kata batin dari lawannya ini, dan Chu Tianshu kemudian menunjuk ke arah Li Xuancheng, dimana menurutnya Pangeran Buhui lebih baik bekerja sama aja dengan Xuancheng, yang mana itu akan membuat hubungan perdagangan antara negara Qin Barat dengan Beiyo bisa dilakukan secara resmi. Kalau dipikir-pikir sih bener juga, dengan memperluas skala perdagangan kemungkinan akan membuat kehidupan di Beiyo akan menjadi lebih baik. Chu Tianshu kemudian menyuruh pangeran untuk meminta maaf kepada Li Xuancheng karena telah membuatnya babak belur, sebab Chu Tianshu tahu kalau Pangeran Buhui sebenarnya punya hati yang baik dan ia datang ke negara Qin Barat adalah demi rakyatnya. Nah, karena ini emang opsi yang terbaik, Pangeran Buhui menjabat tangan Li Xuancheng dan mereka pun kini berdamai. Setelah itu pangeran membuang pedangnya dan mengakui kalau dalam duel ini ia udah kalah telak dari Chu Tianshu. Gong pun akhirnya dibunyikan, pertanda duel udah resmi berakhir dan Chu Tianshu adalah pemenangnya. Xuancheng sangat beruntung karena dengan kemenangan ini ia dapat banyak banget duit dari orang-orang yang telah bertaruh untuk Pangeran Buhui. Dan di situ tentu aja Jiruxin sangat bahagia, tapi ia berusaha sekuat mungkin agar ekspresi senangnya jangan sampai diketahui oleh ayah ibunya. Menurut sang kaisar, Chu Tianshu adalah orang yang sangat berbakat, padahal awalnya ia sempat ragu, tapi setelah melihat pertarungan tersebut, ia percaya kalau calon menantunya ini ternyata bukan orang sembarangan. Terus ia juga memuji Pangeran Buhui dengan menyebutnya sebagai orang yang jenius. Jiang Yu masih nggak percaya kalau Chu Tianshu bisa menang, dan ia sangat penasaran bagaimana mungkin anak tirinya ini bisa menguasai teknik bela diri tingkat tinggi, padahal selama ini ia tahu kalau kehidupan Chu Tianshu biasa aja dan kelihatan nggak pernah latihan bela diri. Tapi menurut Murongxia, Jiang Yu nggak perlu khawatir, Chu Tianshu masih belum menjadi ancaman, karena untungnya ia menunjukkan ke publik lebih awal siapa jati dirinya yang sebenarnya. Pemilik Pavilion Flower atau Sang Guanyan merasa bersyukur akhirnya ia bisa melihat sebuah teknik bela diri tingkat tinggi, yaitu skill mistik. Tapi ada satu hal yang menurutnya masih mengganjal, dimana jika Chu Tianshu menyembunyikan teknik ini dari awal, pasti ada seseorang yang berperan di belakangnya. Sang Guanyan lalu meninggalkan arena karena ia udah merasa cukup dalam memastikan level kekuatannya Chu Tianshu. Jiang Yu turun ke lapangan untuk berpura-pura memberikan ucapan selamat, tapi Chu Tianshu menangkis tangan dari ibu tirinya itu yang membuat Jiang Yu sedikit emosi.
Tianshu hanya memberikan salam penghormatan dan ngomong saat ini ia ingin segera istirahat karena udah capek banget setelah menjalani duel. Di dalam hatinya, Pangeran Buhui sangat kagum kepada Chu Tianshu karena orang ini punya bakat yang sangat langka, terlebih lagi menyembunyikan kekuatan besarnya selama bertahun-tahun meskipun statusnya dalam keluarga Chu seperti tersingkirkan. Sebelum pergi meninggalkan arena, Pangeran Buhui ngomong kepada Kaisar di mana ia punya satu permintaan yang semoga aja Kaisar negara Qin Barat mau mengabulkannya. Nah, kira-kira apa permintaannya itu? Jawabannya nanti kita akan tahu seiring berjalannya cerita, guys. Malam harinya di kediaman Putri Jerukshin, Chu Tianshu sedang makan malam bersama. Namun tiba-tiba datang seorang pengawal kerajaan yang membawa sebuah pesan atau dekrit kekaisaran yang isinya ucapan terima kasih atas apa yang dilakukan oleh Chu Tianshu untuk Qin Barat. Apalagi ia juga berhasil menyelamatkan nyawa Jerukshin ketika ada penyusup yang masuk. Atas semua jasa-jasanya, Chu Tianshu diberikan banyak koin emas, lalu sebuah gelar yaitu Marquis, dan diberikan sebuah wilayah yang bernama kota Yanhuang. Setelah menerima dekrit tersebut, sang pengawal juga menyampaikan pesan khusus dari Kaisar. Katanya Chu Tianshu lebih baik tinggal aja di kediaman Putri Jerukshin, dan kalau bisa Kaisar dan Permaisuri ingin segera memiliki cucu. Dengan kata lain, sekarang Chu Tianshu udah resmi dan direstui untuk menjadi suaminya Jerukshin. Ketika mengambil emas pemberian dari Kaisar, Chu Tianshu menggigitnya untuk mengecek keaslian barang tersebut. Namun Jerukshin langsung memarahinya, katanya sang Kaisar nggak akan memberikan barang palsu. Chu Tianshu merasa sangat senang dengan hadiah-hadiah ini, tapi Jerukshin mengatakan untuk masalah tanah tadi itu sebenarnya diberikan untukku dan nggak ada hubungannya dengan Chu Tianshu. Chu Tianshu tentu aja merasa sedikit jengkel karena seharusnya itu menjadi milik mereka berdua. Tapi kemudian ia memegang tangan Jerukshin, merayunya untuk menjalani kehidupan bersama-sama. Di sini Jerukshin sebenarnya kelihatan seneng tapi malu untuk mengakuinya. Akhirnya Chu Tianshu mengungkit apa yang terjadi pagi ini, di mana Jerukshin berjanji akan bersedia memanggilnya sebagai suami jika ia menang duel. Namun karena aura sunderenya juga sangat kuat, Jerukshin katanya nggak mau menempati janji dan ia yakin Chu Tianshu nggak akan berani melakukan apa-apa. Karena tadi Kaisar juga udah merestui hubungan mereka berdua, Chu Tianshu nggak ragu untuk merangkul Jerukshin terus ngomong kalau tahun depan Kaisar ingin punya cucu dari mereka berdua. Ketika Chu Tianshu bertanya gimana pendapat Jerukshin tentang hal itu, wanita tersebut hanya diam dan bingung harus menjawab apa. Ketika hari mulai larut, Chu Tianshu pergi ke kamarnya dan melakukan kultivasi sambil tidur, di mana ia masih memikirkan gelar Marquis yang didapat serta wilayah yang diberikan oleh Kaisar. Menurutnya, semua pemberian Kaisar ini adalah untuk menjamin masa depan putrinya agar bisa lebih mandiri suatu saat nanti. Karena jika suatu saat Kaisar dan Permaisuri udah turun tahta, Putri Jerukshin gak akan bisa mendapatkan kehidupan yang seperti ini lagi. Kota Yanhuang berjarak sekitar 1.300 mil dari ibu kota, di mana saat ini kota Yanhuang bisa disebut sangat terpencil meskipun sebenarnya negara Qin Barat wilayahnya udah meluas. Pendapatan kota ini juga sangat rendah, bahkan kadang-kadang pihak berwenang perlu mengirim uang tambahan untuk perbekalan dan menurutnya siapapun yang belum mencapai tingkat master nggak akan bisa bertahan lama di sana. Nah, Chu Tianshu jadi kepikiran kenapa Kaisar memberinya sebuah wilayah yang punya banyak kekurangan seperti ini. Di situ diam-diam Jerukshin masuk ke dalam kamar terus mencubit pipinya Chu Tianshu karena penasaran kenapa suaminya ini tidur sambil tersenyum. Ketika Jerukshin mendekatkan wajahnya, tiba-tiba Chu Tianshu terbangun dan ia menyebut kalau sang putri terlalu terburu-buru. Jerukshin pun langsung menghindar dengan sangat cepat, terus ngomong kalau ia kepikiran tentang janjinya pagi ini yang belum ditepati karena sebagai seorang putri sebenarnya pantang baginya untuk melanggar sumpah. Dengan ekspresi khas cewek tsundere, akhirnya Jerukshin memanggil Chu Tianshu dengan sebutan suami, di mana laki-laki ini berterima kasih. Dan ternyata hal tersebut membuat si putri langsung meleleh, guys. Saat itu di atas genteng, Liu Yan yang lagi ngopi juga merasa terganggu dengan suara berisik dari dalam istana karena tentu aja Chu Tianshu dan Jerukshin lagi saling ejek.
Pagi harinya saat Chu Tianshu bangun tidur, ia merasa kalau hari ini sangat damai, kemudian bertanya kepada pelayannya, di mana Putri Jiruxin dan Ksatria Liu. Qiuyu menjelaskan pagi ini Tuan Putri kelihatan marah-marah dan menyebut Chu Tianshu seperti seorang bajingan tadi malam. Terus katanya ia berencana mengadu kepada Kaisar. Menurut Chu Tianshu, mereka berdua kayaknya udah salah paham. Statusnya saat ini udah resmi menjadi suaminya Jiruxin dan Kaisar harusnya nggak akan bisa menghukum. Kemudian tiba-tiba Pangeran Beiyo bersama dengan Li Xuancheng datang ke tempat itu lalu sedikit mengejek Chu Tianshu dengan mengatakan, sepertinya Jiruxin menyesal telah menikah dan ingin menjadi putri Beiyo. Chu Tianshu tentu aja marah-marah, namun Pangeran Buhui memintanya untuk tenang karena ia cuma bercanda. Kedatangan Pangeran Buhui dan Xuancheng adalah untuk mengabarkan bahwa kerjasama antara negara Qin Barat akan segera dilakukan, di mana Pangeran Buhui katanya ingin memberikan 10% dari hasil perdagangan mereka untuk Chu Tianshu di masa depan nanti. Tentu aja ini menjadi sesuatu yang bagus, bahkan menurut Xuancheng uang tersebut bisa digunakan untuk mendukung dan mempersenjatai dua pasukan berkuda. Pangeran Buhui rela memberikan bagian tersebut karena menurutnya Chu Tianshu adalah sosok yang udah membuka jalan bagi orang-orang Beiyo menuju keselamatan. Setelah itu Pangeran Buhui berpamitan karena ia harus segera kembali dan menetapkan kebijakan baru ini sesegera mungkin. Sambil menunggangi kudanya, Pangeran Buhui berkata, ada satu lagi yang ingin ia berikan, yaitu sebuah hadiah spesial. Namun hadiah tersebut akan dikirim beberapa hari lagi mungkin ya, dan menurut Pangeran, Chu Tianshu pasti akan menyukainya. Melihat kebaikan teman barunya ini, Chu Tianshu agak menyindir Li Xuancheng dengan mengatakan bahwa Pangeran Beiyo sangat lugas, di mana itu cukup berbeda dari kebanyakan anak bangsawan yang ada di negara Qin Barat. Nah, di tempat lain, anak kandung Jiang Yu yang bernama Tianyang akhirnya pulang dari medan perang. Dan ia sangat terkejut dengan kabar kematian Murongshu. Jiang Yu terus ngomporin anaknya ini dengan menyebut Chu Tianshu yang menyebabkan ini semua terjadi. Kemudian Tianyang keinget masa lalunya yang selalu bersama dengan Murongshu dari kecil hingga dewasa. Bahkan ia nggak bisa melupakan momen di mana Murongshu selalu menangis ketika menyambut dirinya yang pulang dari medan perang. Jiang Yu menjelaskan kabar yang dipublikasikan resmi dari istana mengatakan bahwa Murongshu tewas akibat diserang oleh sekelompok penyusup kemudian dibakar. Menurutnya Chu Tianshu hanya memanfaatkan tragedi penyusupan itu untuk menyingkirkan Murongshu dari istana karena statusnya saat itu adalah sebagai tuan pengantin. Tianyang akhirnya berhasil terpancing di mana ia menjadi sangat emosi, kemudian meminta ibunya untuk nggak perlu khawatir karena besok pagi Tianyang berencana mengirim seseorang ke dalam istana Tuan Putri dengan tujuan untuk menghabisi Chu Tianshu. Keesokan harinya utusan dari Beiyo akhirnya datang guys, dan ia membawa seekor monster serigala bertanduk yang katanya langka, di mana katanya makhluk ini juga bisa memahami perkataan manusia serta memberikan keabadian bagi pemiliknya. Chu Tianshu tentu aja berterima kasih atas kebaikan Pangeran Beiyo, namun sejujurnya ia sedikit khawatir dengan makhluk ini karena pada dasarnya monster tetaplah monster yang bisa aja menimbulkan masalah. Gak lama kemudian Putri Jiruxin kembali ke istana bersama Ksatria Liu, di mana saat si anjing melihat Putri Jiruxin, ia langsung menghancurkan kandangnya sendiri dan melompat dengan sangat cepat. Sang utusan dan Chu Tianshu langsung panik karena hal tersebut, namun ternyata si anjing atau serigala ini gak berniat untuk menyerang, tapi kayaknya malah menyukai Putri Jiruxin. Melihat hal itu, Chu Tianshu merasa sangat kesal karena menurutnya anjing barunya ini adalah hewan yang cabul. Kemudian utusan dari Beiyo berkata, monster iblis memang agak sulit untuk menerima pasangan suami istri sebagai majikan. Ia juga berharap semoga Putri Jiruxin dan Chu Tianshu diberkati immortal serta diberikan kesehatan dan umur panjang. Gak lama setelah meminum teh yang disajikan, sang utusan kembali ke Beiyo untuk melaporkan hasil pekerjaannya, dan di situ tiba-tiba datang seorang lelaki tua yang bernama Li Zongyang, di mana ia meminta Chu Tianshu untuk kembali ke rumah menemui putra tertua yang baru aja pulang. Menurut Chu Tianshu, Zongyang ini adalah penjahat nomor 2 setelah Murongshu, dan kultivasinya berada di alam body tempering tahap ke-9. Jadi ya cukup kuat ya.